Sobat Titip Pesan, selamat datang kembali di podcast Rise Indonesia, tempat di mana kita bisa ngobrol dengan penuh insight, tapi masih tetap santai. Kita hari ini akan ngobrol dengan para pemimpin dan juga leader yang bisa meningkatkan transformasi besar di perusahaan. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini ya Pak. Sama-sama. Jadi hari ini itu podcastnya series Rise Indonesia, di mana kita itu adalah mencari narasumber-narasumber yang kita nilai memiliki dampak besar, transformasi besar di perusahaannya begitu Pak. Kalau saya lihat dan pelajari, Pak Irwan ini kan punya banyak sekali milestone yang luar biasa dari awal masuk Tako sampai perkembangan pesat Tako ya Pak ya. Kalau nggak salah dari 2017 ya Pak? Betul. Sampai tahun ini masih berlanjut. Betul, 8 tahun 8 ya. tahun, betul. Mungkin kan kalau saya baca-baca nih Pak tentang Bapak itu kan S1-nya di UGM, psikologi, terus juga lanjut S2 di UGM, di UI kalau nggak salah, psikologi juga kan ya. Apa sih Pak yang mendasari Bapak itu untuk ngambil major itu gitu, psikologi? Apa Bapak memang menyukai psikologi begitu, atau memang kenapa tidak manajemen atau yang lainnya untuk mengelola perusahaan gitu? Jadi dulu itu waktu saya mau lulus SMA Mbak, saya kan memang sudah punya visi bahwa saya harus kerja nih gitu ya, karena saya bukan anak siapa-siapa kan, jadi nggak mungkin saya jadi business owner atau saya nggak kerja gitu ya. Nah makanya waktu itu yang saya lakukan, saya lihat tuh lowongan-lowongan koran itu banyak dibutuhkan apa sih gitu ya, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah saya lihat ada 2 nih major, akuntansi sama psikologi, sama hukum sebenarnya ada 3 gitu. Cuman kalau hukum itu cewek sama cowoknya 50-50. Sementara kalau akuntansi sama psikologi ini mostly cewek kan. Sehingga lulusan cowok tuh dikit. Nah, makanya saya waktu itu milih kalau nggak akuntansi psikologi nih yang probability saya sebagai lulusan cowok nanti tuh dapat kerjanya lebih gampang. Gitu. Saya simpel itu aja sebenarnya. Terus saya nggak kepikiran sama dulu. Tapi luar biasa sih Pak. Berarti emang dari dulu udah visioner dari awal. Karena gitu. harus kerja sih. Harus kerja. Tapi kenapa lanjut S2-nya di psikologi juga Pak? Sebenarnya psikologi itu kan definisinya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Jadi sebenarnya bisa diterapkan dimanapun, di politik, di bisnis, di ekonomi, di pemerintahan bisa, karena kan semuanya perilaku manusia ya. Betul. Nah ketika saya memutuskan untuk masuk di corporate, berarti kan harusnya settingnya adalah atau konteksnya adalah konteks corporate. Nah disitulah saya memperdalam di S2 saya. Jadi applied psychology itu waktu itu bagian dari psikologi industri dan organisasi sebenarnya. Applied psychology. Betul. Sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan di S1, saya dapatkan di S2 dan dipakai buat pekerjaan. Luar biasa. Apalagi saat itu Bapak juga udah mulai karir di PT Astra atau Pasca, betul. Bagian manajemen training HR. Betul. Habis dari situ langsung ke Unilever atau memang ada gap kerja lagi Pak? Jadi saya itu kuliah lagi 2004 sampai 2006, 2 tahun. Saya di Astra itu 2003 sampai 2008. 2003 sampai 2008. Jadi 2 tahun setelah lulus S2 baru saya pindah ke Unilever. I see. Di Unilever kalau saya baca nih Bapak di bagian terakhir ya, Human Resource and Supply Chain nih kalau nggak salah. Saya Head of HR di Supply Chain dan waktu itu Marketing Home Care ya. Pastinya relevan ya Pak sama kondisi sekarang nih, yang maksudnya pindah ke Tako gitu kan untuk Alhamdulillah. HR. Karena mostly role saya di Unilever waktu itu adalah sebagai Human Resource Business Partner. Dan saya pernah ditempelkan di fungsi sales dan juga ditempelkan di fungsi supply chain. Gitu. Makanya kan ngerti bisnis prosesnya, bikinnya seperti apa, lalu jualnya seperti apa. Di industri FMCG ya waktu itu. Berarti Bapak ini kan lumayan nih Pak, udah psikologi udah kayak dibilang master lah lumayan. Di S1 psikologi, kemudian S2 juga psikologi. Pastinya Bapak punya radar kuat nih Pak. Maksudnya ketika Bapak masuk di perusahaan, Bapak langsung bisa notice, oh kayaknya nih ada yang harus diperbaiki nih dari perusahaan ini gitu, dari entah culture atau apa. Karena biasanya kan
udah terbawa naluri gitu ya Pak ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah waktu Bapak pertama kali masuk Tako nih di 2017 ya kalau nggak salah Pak. Nah itu tuh apa sih Pak yang pertama kali Bapak saat diminta jadi megang untuk human capital ini? Kalau saya instead of melihat apa yang diperbaiki, saya lebih melihat potensi sebenarnya. Oh, potensi. Jadi sebuah perusahaan ini potensinya seperti apa, lalu apa yang bisa saya bantu based on strength saya untuk membuat potensi ini makin berkembang gitu. Nah, waktu itu yang saya lihat adalah Tako ini memiliki visi yang sangat luar biasa ya. Visinya Tako itu pengen menjadi saluran berkah bagi semua stakeholders, dijalankan secara profesional dengan semangat kekeluargaan. Nah ini kan sebuah visi yang menurut saya waktu itu sampai sekarang pun saya ngerasa, jarang ini di perusahaan di Indonesia punya visi se-engaging ini gitu. Nah makanya saya lihat waktu itu masih trader kan waktu itu, jadi masih impor jual. Saya bilang sayang nih kalau cuman sebatas ini gitu, seharusnya bisa lebih berkembang lagi. Dan kebetulan waktu masuk itu salah satu yang dijelaskan owners adalah bagaimana bisa bareng-bareng ngembangin bisnis sehingga makin banyak bisa buka lapangan pekerjaan. Betul. Satu-satunya adalah masuk ke manufacturing gitu, jangan cuma trading. Kalau trading kan tidak akan bisa buka cukup banyak lapangan pekerjaan gitu. Hanya sebatas dua arah gitu ya Pak ya. Nah sekarang sejak 2017 kita sudah buka beberapa pabrik produksi kita sendiri, dan untuk beberapa produk even harga impor dan harga kita bikin sendiri sudah lebih murah harga kita dengan kualitas yang lebih bagus gitu. Nah itu kan membanggakan sekali kan, ternyata anak-anak kita sendiri bisa bikinnya gitu. Kenapa kita mesti impor? Gitu. Benar. Tapi kalau Bapak kan tadi bilang ada potensi, terus kemudian bisa nih dengan Dibantu. strength Bapak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, strength Bapak itu apa sih sebagai dari dulu nih berpengalaman di human capital dan Bapak merasa bisa nih potensi saya gitu, itu apa Pak kira-kira boleh tahu? Saya di Unilever dan di Astra itu kan lama di supply chain ya. Jadi plan, source, make, deliver. Saya cukup paham lah bisnis proses di supply chain gitu. Sementara waktu itu Tako trading kan, belum cukup confidence untuk merambah di manufacturing gitu. Nah itu yang pertama saya ngerasa, bisa nih saya punya pengalaman di situ gitu. Yang kedua jalur distribusinya Mbak. Jadi waktu itu belum seluas sekarang Tako kan, masih hanya di kota-kota besar saja gitu. Nah saya ngerasa saya punya pengalaman juga di sales waktu itu di Unilever, dan salesnya Unilever kan sangat terkenal dengan coverage yang sangat bagus gitu. Kalau tadi di supply chain itu plan, source, make, deliver, di sales itu kan coverage, merchandising, coverage, distribution, merchandising, dan activation, CDMA gitu. Nah kalau di Tako kita tambah R, CDMA, R-nya relations gitu. Nah itu menurut saya dengan experience saya bisa nih bantu dari sisi manufacturingnya dan dari sisi merapikan jalur route to marketnya gitu. Sehingga menurut pendapat saya waktu itu potensi ini bisa win-win nih gitu ya. Jadi sisi owners bisa bisnisnya lebih gede dengan profitability yang tidak berkurang. Tapi dari sisi karyawan lebih banyak bisa merekrut karyawan gitu. Terbukti dengan waktu saya masuk kan karyawan masih 500-600an lah ya. Sekarang sudah 1.900 gitu. Jadi ada sekitar 1.300 orang-orang kayak saya yang ngasih makan anak istri bisa kerja di Tako kan. Sementara kita sendiri tahu sejak pandemi kan makin banyak PHK di mana-mana sampai sekarang ya, banyak PHK, tapi Tako malah masih ngerekrut. Wah luar biasa. Itu berarti tantangannya lumayan ya Pak ya. Apalagi visi perusahaan kan buat ngebalancein berkah ya, antara profesional profit, dan kekeluargaan ya betul. Kekeluargaan itu gimana tuh Pak saat itu tantangannya Pak? Ya memang kita harus berpikir pakai think with our head but act with our heart. Waduh. Gimana tuh Pak? Jelasin Pak. Jadi kita ketika membuat strategi perusahaan itu, think with our head, memang harus pinter, harus strategik gitu. Tapi ketika kita melakukan eksekusi, pakai hati. Karena kan karyawan kita itu manusia. Betul. Customer kita itu manusia. Kalau kita nggak act with our heart, kita nggak bisa berempati kan. Betul. Apa sebenarnya kesulitan mereka di lapangan, sehingga apa yang harus kita lakukan untuk bisa membantu. Gitu. Lagi pula kalau misalnya kita dengan hati juga lebih terjalin chemistry dan produktivitas lebih meningkat. Orang tuh kalau genuinely caring for others,
pasti juga orang bisa ngerasain. Benar. Loyalitasnya tuh tumbuh bukan karena paksaan trust. gitu kan ya, karena trust gitu kan, keluargaan gitu. Tapi emang udah dibangun itu Pak, budaya itu di Tako untuk kekeluargaan. Itu apa itu Pak? Awalnya dari visi itu. Kalau kita mau jadi saluran berkah kan ring pertama kan karyawan ya. Betul. Jadi kalau karyawan sendiri nggak bangga kerja di Tako, percuma kita mau ada program apapun gitu. Benar. Berarti dimulai dari rasa kebanggaan dari karyawan dulu. Karyawan, lalu keluarga karyawan juga harus bangga. Bapak ibunya kerja di Tako. Benar. Lalu tetangga-tetangganya. Ke tetangga gitu ya. Customer-customernya. Jadi inside out. Jadi pendekatan employer branding yang sustainable menurut saya itu adalah inside out, bukan outside in. Kalau outside in itu pencitraan jatuhnya kan. Benar. Sama orang yang jauh kita, nyumbang ini, nyumbang itu. Tapi sama orang yang paling deket, lu sama karyawan sendiri nggak kayak gitu. Makanya kemarin juga saya lihat nih di Instagram Tako ada untuk gathering akhir tahun nih. Family Day. Di Dufan ya kalau nggak salah Pak. Betul, itu sudah yang ketiga kita lakukan. Oh, berarti saat baru tahun Bapak. Jadi pertama kali itu tahun 2019. Lalu habis itu pandemi kan, kita ada lagi 2023. Baru ini 2025. Ini udah ketiga. Udah ketiga kali. Luar biasa. Itu seru banget saya lihat Pak. Seru. Kalau anak Gen Z kan, kita kan 95% kawan kita tuh Gen Z dan milenial. Makanya bandnya yang mereka pilih Juicy Lucy gitu. Ada Juicy Lucy ya, saya lihat juga. Iya. Saya mungkin nggak paham kalau seumuran saya kan lagu-lagunya gitu. Oke Pak. Nah Pak, waktu Bapak masuk ke Tako ini tuh Pak, ada nggak sih Pak, selain yang tadi Bapak bilang potensi dan sebagainya gitu, terkait culture Tako yang di awal Bapak bilang untuk kekeluargaan dan sebagainya itu, challenge apa yang pertama Bapak untuk perbaikin ini? Oh saya mau nata ini gitu, apa sih Pak challenge pertamanya? Ketika saya mapping waktu itu adalah permasalahannya kita terlalu heavy ke kekeluargaan. Kurang profesional. Sehingga yang saya lakukan pertama kali adalah setting up the performance culture namanya. Bagaimana orang itu bekerja dan diberikan imbal jasa based on performance. Bukan masa kerja, bukan kedekatan dengan owner, seperti itu. Jadi itu yang awal-awal dulu saya set up Mbak, jadi performance manajemennya. Saya perkenalkan sistem rating, orang yang achieve tuh ratingnya berapa, yang nggak achieve rating berapa, yang overachieve ratingnya berapa. Lalu saya kaitkan rating tersebut dengan bonus akhir tahun, saya kaitkan dengan kenaikan gaji. Sehingga orang itu paham bahwa orang yang dapat lebih bonusnya dan kenaikan gajinya itu orang yang larinya lebih kencang. Gitu. Jadi adilnya itu sesuai dengan effortnya begitu ya Pak. Jadi regardless kita family atau bukan, kita berapa lama bekerja, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hal yang lebih sesuai dengan effortnya gitu. Benar. Terkadang adil juga berarti siapa yang harusnya paling gede untuk effortnya begitu ya Pak, diberi untuk sesuai effort dan result. Nah, berarti kalau performance yang Bapak tadi bilang itu Pak, itu tuh setiap berapa bulan sekali sih kalau boleh tahu Pak untuk mappingin itu? Setahun sekali. Berarti presentasi kah atau apa itu saat itu karyawan? Judgement ya dari atasan. Jadi ketika awal tahun atasan dan bawahan itu tanda tangan kontrak, KPI apa yang harus di-achieve. Nah, akhir tahun kan kelihatan tuh disuruhnya 5, achieve-nya 5, oh berarti sesuai target. Ratingnya berapa. Kalau achieve-nya 6, di atas target nih, ratingnya lebih bagus. Dapatnya 4, berarti kan di bawah target, ratingnya lebih jelek gitu. Dan semua hasil rating nih beda, bonusnya sama salary increase-nya beda. Oh gitu, berarti memang dampaknya ke salary increase saja ya Pak untuk dan bonus. Gitu. Tapi kalau boleh saya tahu karyawan di sini termasuk full time semua atau memang ada Bapak untuk yang 1.900 tadi full time? Full time ya. I see. Oh ya Pak, saya penasaran nih Pak. Kan Bapak tadi increase karyawan tuh lumayan besar-besaran ya Pak, dari yang 600 sampai 1.900 gitu. Nah, saat itu mapping skill mereka itu kan dengan tim internal sendiri atau Bapak ada eksternal tim untuk assessment dan sebagainya? Kalau waktu itu yang saya lakukan adalah kebetulan beberapa tim saya itu yang saya rekrut itu memang sudah psikolog gitu. Psikolog. Jadi mereka bisa melakukan assessment psikologis gitu, termasuk untuk rekrutmen, untuk career development gitu, sehingga
saya tidak perlu untuk bekerja sama dengan external team betul. untuk assessment ya Pak ya. Pun ada tahun-tahun di mana rekrutmen karyawan tuh lebih besar daripada biasanya, baru saya pakai vendor gitu. Tapi itu jarang sekali. Jarang sekali ya. I see. Berarti talent ini sendiri juga di mapping internal gitu Yes. ya Pak, sesuai sama kriteria. Yes. Kalau boleh saya tahu nih Pak, apa sih Pak saat itu tuh yang Bapak pilih untuk, dan bagaimana Bapak mendapatkan talent terbaik itu saat itu? Jadi talent acquisition strategy itu ada 3 lah kurang lebih ya Mbak. Buy, build, sama borrow. Nah, 3B gitu ya. 3B. Beli, build itu dibangun dari dalam, borrow itu ngontrak orang gitu ya, pinjem gitu ya. Terus setelah diajarin baru orang itu selesai gitu. Nah itu kalau untuk perusahaan-perusahaan yang startup atau perusahaan-perusahaan yang sedang growth-nya itu hyper growth, biasanya lebih banyak buy. Karena lebih cepat kan? Lebih cepat. Tapi masalahnya buy itu lebih mahal biasanya gitu. Dan secara culture gambling nih. Benar, bisa cocok, bisa enggak. Benar. Nah, jadi ketika saya awal-awal join itu memang harus banyak buy dulu. Tapi along the way saya mulai build gitu. Saya mulai ada program manajemen training gitu. Untuk mengimbangi yang buy tadi. I see. Tuh. Berarti yang buy ini tuh apa ya? Maksudnya perbedaan dengan yang sudah di-build sama Bapak itu nantinya dia bagaimana tuh Pak? Buy itu saya rekrut dari perusahaan lain. Oh. Saya hijack. Oh gitu. I see. Berarti Bapak approach mereka gitu ya, yang Bapak kira Betul. bagus nih talentnya Betul. kayak gitu ya. Kalau build ya memang dari fresh graduate kita masuk ke Tako, kita ajarin jadi manajer. Oh, I see. Masih itu Pak yang sistem buy itu? Buy sekarang makin kesini makin kecil, build-nya makin lama makin besar. Makin besar. Oh, berarti setiap tahun ada manajemen trainee untuk... Yes, setiap tahun kita biasa merekrut 10 karyawan untuk manajemen training. Untuk manajemen training. I see. Oke. Wah, Tahun lalu untuk 10 posisi itu yang mendaftar 17.000. Wah. Jadi lumayan udah. Wah, itu PR banget ya Pak ya, buat nyaring mereka itu mulai dari CV. Berapa proses Pak kalau boleh tahu? Seleksi administrasi, lalu interview dengan HR, lalu fokus group discussion dan presentasi bisnis case, terus presentasi terakhir itu interview dengan direksi. Dengan direksi. Wah, pantas aja mungkin udah kesaring menjadi talent baik gitu ya Pak, yang terbaik buat meningkatin performa. Ada kombinasi yang tepat antara buy, build, sama borrow. Borrow tuh kalau di perusahaan kayak kita biasanya orang yang sudah pensiun, kita kontrak gitu lagi untuk ngajarin. Oh, suka begitu Pak? Ada beberapa yang kayak gitu. Kalau boleh tahu case kayak gitu tuh, kenapa itu Pak biasa terjadi? Misalnya udah pensiun, kemudian dia... Karena ada skill-skill yang spesifik ya. Seperti misalnya tax, perpajakan. Itu kan sangat spesifik tuh. Betul. Perlu waktu buat ngajarin yang baru kan. Betul. Atau yang spesifik seperti misalnya R&D gitu. Nah, tapi tidak semua role kita buru. Rata-rata buy sama build. Berarti sama ya Pak ya? Yang waktu proses itu juga sama yang buat di pabrik? Sama. Bahkan tahun lalu saya punya manajemen training untuk level operator. Level operator, saya bekerja sama dengan SBM ITB. Kita memberikan beasiswa ke anak-anak yang nggak mampu, lulusan SMA yang nggak mampu kuliah gratis di SBM, lalu magang di Tako, lalu yang lolos jadi karyawan. Wah. Gitu. Ada berapa itu Pak kalau boleh? 80. Dan udah kerja? Udah. Dari 80 yang lolos jadi karyawan 30. Berarti dapat beasiswa belum tentu bisa lolos untuk kerja. Iya, harus magang dulu kan. Harus magang dulu. Luar biasa. Makanya nggak heran nih Pak. Bapak Tako ini punya engagement-nya itu 87% ya kalau nggak salah. Betul. Dan attrition rate-nya aja udah di bawah 5% ya Pak ya? Di bawah 5%, sementara market 10-15% kan. Wah, itu gimana itu Pak? Kalau boleh saya tahu tuh strateginya apa tuh Pak? Dari tahun ke tahun, Bapak bisa ningkatin engagement dan juga attrition rate-nya bisa serendah itu tuh gimana? Boleh? Ya, jadi memang kita harus doing the right things, baru doing the things right gitu ya. Nah itu approach-nya inside out kayak tadi saya bilang, dari circle paling dekat dulu, makin lama makin gede gitu. Nah kita harus lihat saat itu karyawan Tako
belum dihargai sesuai dengan market misalnya gitu ya. Lalu saya propose ke owners dengan business proposals gitu ya, karena investment itu tidak hanya di sistem dan di aset, tapi investment juga ada di manusia kan gitu. Sehingga owner setuju untuk par dengan market tenaga kerja ya, sehingga karyawan benar-benar dihargai sesuai dengan kompetensinya. Mereka bekerja tidak perlu tolah-toleh kanan kiri di luar, benar. Dibayar berapa ya gitu. Saya harus resign apa enggak ya supaya dapat gaji lebih tinggi gitu. Benar. Nah begitu itu sudah dipenuhi, berarti kan hygiene factor sudah dipenuhi itu, baru kita masuk ke level selanjutnya, masalah capability building, masalah retention, masalah kepuasan kerja, masalah exposure ke masing-masing fungsi supaya orang bisa belajar gitu. Jadi emang nggak ada yang besar, nggak ada yang cepat lah ya, nggak ada yang buru-buru gitu kalau di HR itu. Kenapa? Karena Stephen Covey kan juga pernah bilang tuh, with people slow is fast, but fast is slow gitu. Jadi nggak boleh keburu-buru. Building trust-nya dulu. Begitu orang tuh trust-nya sudah tinggi, wah itu pasti loyalitasnya loyal, engage lalu produktif akhirnya gitu. Betul sih. Kebanyakan perusahaan hanya fokus ke ningkatin kapabilitas, tapi mereka nggak fokus untuk basic needs si karyawan itu sendiri ya Pak ya? Iya. Seperti salary dan benefit dan sebagainya begitu. Benefit kesehatan misalnya. Betul. Itu kan sangat engage ke family banget gitu. Betul. Ketika kita bilang mau inside out tadi, karyawan sendiri, tetapi kesehatan tuh kan kena ke pasangan, ke anak gitu ya. Nah. Kalau kita nggak par dengan market, ya pasti nggak akan bisa engage keluarganya itu gitu. Benar. Padahal kesuksesan kerja seorang suami, seorang istri itu kan dukungan dari rumah. Keluarga, dari dukungan rumah. Itu contoh kecilnya seperti itu. Berarti memang bukan hanya ingin dapat profit, tapi juga ingin memberikan yang terbaik buat karyawan. Karena visinya adalah saluran berkah tadi. Betul, luar biasa. Tako, wah saya baru dengar ini perusahaan yang nge-balance antara profit dan kekeluargaan. Biasanya suka berat sebelah atau berat ke profitnya, jadi ngelihat karyawan tuh sebagai sebatas numbers, bukan person gitu kan ya Pak ya. Luar biasa. Tadi kan udah banyak nih Pak karyawan gitu ya Pak ya. Dari Bapak sendiri tuh ada nggak sih Pak strategi atau bagaimana nih cara Bapak waktu itu untuk memonitor produktivitas mereka dari mulai mungkin di pabrik bahkan di head office-nya sendiri itu bagaimana Pak? Saya mau pakai dua pengukuran untuk memonitor produktivitas karyawan. Yang pertama itu adalah revenue per employee. Jadi saya harus make sure bahwa dari tahun ke tahun naik tuh. Karena jumlah revenue banding jumlah karyawan tuh, kalau kenaikannya lebih banyak jumlah karyawannya, maka sebenarnya produktivitasnya turun. Betul. Yang kedua, angka yang saya pakai adalah employee cost, percentage employee cost terhadap revenue. Itu saya jaga di industri building material, di home improvement khususnya, itu praktek market berapa persen. Nah kita berada di percentage yang kurang lebih sama gitu. Jadi itu revenue per employee dan employee cost terhadap revenue. Revenue per employee dan employee cost per employee. Gitu. Terhadap revenue. I see. Itu efektif untuk strategi yang Bapak itu Pak? Efektif dan itu sangat membantu owners dan teman-teman direksi yang lain kan, supaya secara objektif itu bisa mengenali sebenarnya karyawan kita tuh makin produktif apa enggak sih gitu. Sejauh ini tapi luar biasa Pak, dari monitor itu luar biasa produktif. Alhamdulillah, walaupun tidak quantum leap, tapi setiap tahun terjadi peningkatan. Karena memang kan mood growing ya. Jadi kadang-kadang harus invest ahead di orang gitu. Dan orang itu kalau direkrut kan nggak mungkin langsung bisa kerja. Itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan untuk orang tuh fully perform. Luar biasa ini. Saya baru kali ini lihat ada perusahaan yang benar-benar act with heart banget. Kita berusaha supaya seperti itu. Leadership yang kita anut di Tako adalah servant leadership, di mana seorang leader itu harus melayani, membuat hidup anak buahnya itu lebih mudah, lebih baik, bukan sebaliknya, bukan minta dihormati, minta dilayani, duduk di menara gading, bukan seperti itu. Luar biasa, emang pemimpin itu seperti ini ya, leader gitu ya Pak? Berusaha seperti itu. Mantap.
Kalau saya boleh tanya nih Pak, dari cara Bapak memonitor dan sebagainya itu tuh, yang relevan sama prinsip Bapak itu apa sih Pak? Dengan apa yang Bapak tuangkan lewat kebijakan-kebijakan Bapak, kalau boleh saya tahu prinsip-prinsip Bapak memegang human capital ini? Jadi kalau kita bahas engagement gitu maksudnya ya, misalnya konteks engagement, research itu mengatakan bahwa rasa seseorang itu engage atau tidak, 70% itu ditentukan oleh leadership masing-masing manajer gitu. Jadi bukan gaji, bukan tunjangan, bukan polisi perusahaan, itu semuanya 30%. Tapi yang 30% adalah kelakuan para line managers itu gitu. Sehingga prinsip yang saya anut adalah kalau masing-masing line manager saya ini benar-benar bisa jadi seorang servant leader, seharusnya engagement karyawan bagus, seharusnya customer trust sama kita, seharusnya bisnis bagus. Benar-benar. Logikanya seperti itu. Berarti dengan prinsip Bapak itu, Bapak juga secara pribadi, secara bisnis dan profesional tetap ingin dekat dengan teman-teman karyawan gitu ya? Oh iya, saya secara rutin setiap hari Rabu dan Jumat itu keliling ke masing-masing site. Oh, kalau betul site-nya di mana aja Pak? Di seluruh Indonesia ada ya? Di seluruh Indonesia ada, dan untuk beberapa gudang ada di kota-kota besar di Indonesia gitu. Wah, luar biasa. Makanya nggak heran ya Pak ya, attrition rate-nya rendah sekali gitu ya Pak, karena Bapak tadi dekat dengan karyawan dan sebagainya. Kebanyakan karyawan kan resign dari perusahaan karena memang leader-leadernya begitu ya Pak ya. Makanya dengan rendahnya attrition itu juga refleksi ya Pak ya, refleksi dari apa yang dilakukan oleh manajer atas. Tepat tidaknya kebijaksanaan atau program yang kita ambil itu kan dirasakan oleh karyawan. Betul. Nah kalau kita sebagai leader itu nggak deket sama karyawan, terus kita bikin program based on apa gitu. Misalnya nih saya kasih contoh ya Mbak. Saya setiap kali ke site itu, yang selalu saya lakukan adalah saya mengunjungi kontrakan karyawan-karyawan saya yang ada di situ. Kenapa kayak gitu? Karena kalau yang saya tanya suaminya pasti bohong. Tapi kalau yang saya tanya anak istrinya, mereka jujur tuh. Misalnya, kontrakan rumahnya bisa membuat mereka kontrak di lingkungan yang aman nggak? Ketika suaminya itu pergi kerja, namanya orang sales kan, pergi kerja beberapa hari, anak istrinya aman nggak gitu. Lalu istrinya jauh nggak sekolah anaknya? Jauh nggak sama rumah sakit kalau sakit? Karena kalau ternyata mereka nggak bisa afford untuk kontrak rumah di daerah-daerah yang lain tersebut, berarti plafon saya kurang untuk kontrak rumah di kota itu gitu. Betul. As simple as itu. As simple as gitu. Sampai mikir tentang basic needs-nya mereka. Oh iya dong, iya begitu dong. ya. Iya dong, kan mereka juga karyawan sama kayak saya gitu. Wah, luar biasa. Kalau saya pergi, saya kan juga berkepentingan anak istri saya aman gitu. Benar. Jadi kalau Bapak memastikan keluarganya supaya si bapaknya ini tenang kerjanya. tenang gitu. dan produktif saja makin tinggi gitu ya Pak. Benar, dan senang kan mereka dikunjungi oleh orang gitu, orang head office gitu ya. Tahu rumahnya kayak gimana, layak apa enggak, aman apa enggak gitu. Jadi memang harus kayak gitu. Berarti saat itu memang benar-benar kalau misal ada kondisi yang kurang aman Pak saat itu? Kurang aman relatif nggak ada sih, tapi paling kayak sekarang ini lagi yang daerah banjir misalnya gitu. Daerah banjir. Karena ada kota-kota di Indonesia yang memang kontrakan tuh lebih mahal kan. Nah itu nggak bisa disamain sama kota yang lain. Benar. Nah itu saya harus benar-benar tahu tuh, kalau nggak nanti bisa saya kasihnya ketinggian, which is nanti nggak produktif atau nggak kompetitif, atau saya kasihnya terlalu rendah sehingga karyawan nggak bisa dapat pemukiman yang layak. I see. Tapi berarti dari Bapak sendiri yang nge-manage untuk hal tersebut atau memang Bapak ada tim saya, ada timnya? Tapi saya tetap harus turun ke lapangan. Turun ke lapangan, wah luar biasa. Nggak heran ya, produktivitas, engagementnya juga pesat banget ya Pak ya. Kalau saya baca 3 kali lipat dari pertama datang, atau berapa kali lipat kalau pertumbuhan karyawannya? Pertumbuhan karyawan dan pertumbuhan produktivitas. Kalau produktivitasnya peningkatannya tidak banyak tapi meningkat. Meningkat. Kalau pertumbuhan jumlah karyawan mungkin udah 3 kali lipat kali ya. 3 kali lipat. Luar biasa. Gitu. Itulah ya Pak ya. Emang kita tuh harus act with heart. Iya. Supaya dapat feedback yang genuine juga gitu ya Pak. Bisnis atau revenue atau result itu ngikutin gitu. Tapi kalau dari awal kita udah ngejar duit,
nggak sustain gitu. Benar. Tapi kalau misal attrition rate-nya ini rendah gitu ya Pak, seharusnya berarti kebanyakan untuk menambah karyawan begitu, jarang untuk mereka keluar atau turnover. Karena kan bisnis kita tumbuh. Betul. Jadi posisi-posisi baru tetap ada. Tetap ada begitu. Benar. Jadi yang ada membuat divisi baru, membuat posisi baru, begitu. Bukan untuk menggantikan karyawan, gitu ya Pak ya. Wah. Dan harus diingat 95% karyawan kami kan Gen Z dan millennials. Kalau Mbak lihat di TikTok, di IG itu kan Gen Z tiap 2 tahun sekali pindah kerja gitu kan. Di kami enggak, alhamdulillah gitu. Karena kan cuma 3% attrition rate-nya. Karena cuma 3%. Oh iya Pak, salah satu nih yang tadi Bapak mention ya tentang Gen Z dan milenial gitu ya Pak. Gimana sih Pak cara Bapak nih sebagai lintas generasi ya Pak untuk buat para Gen Z dan milenial ini bertahan di lingkungan Bapak, dan gimana cara Bapak memonitor mereka, gimana cara komunikasi ke mereka, itu boleh nggak sih Pak kasih tips untuk mungkin leader-leader yang lagi baca, yang lagi secara simple adalah sebenarnya kita tuh nggak boleh blame aja gitu. Kadang-kadang kita tuh kan suka blaming generasi lain yang tidak sama dengan kita gitu. Betul. Padahal mau tidak mau kita tuh akan obsolete gitu. Nanti tuh kita akan digantikan oleh anak-anak muda itu gitu. Kan kita nggak hidup selamanya kan, ada pensiun juga gitu. Benar. Kalau kita nggak start to embrace, merangkul mereka, loh nanti yang menggantikan kita siapa gitu. Nah kita bisa embrace kalau kita nggak blaming, tapi kita bercoba secara bijak melihat kelebihan mereka apa, kekurangan mereka apa. Kelebihannya kita manfaatin seperti energi yang masih besar, yang kemampuan mereka memakai tools baru yang up to date gitu ya. Misalnya kalau zaman saya dulu OHP, terus PowerPoint, sekarang udah Canva gitu misalnya. Benar. Tapi juga kita nggak boleh egois dong. Kita mau bagusnya dari anak-anak muda ini, tapi nggak mau addressing kelemahannya kayak kemampuan interpersonal skill mereka yang kurang. Kenapa? Karena mereka dari kecil udah ada gadget kan. Benar. Sudah chat ngomongnya. Jadi mereka nggak nyaman nih kalau tatap muka atau telepon. Tapi kalau di chat lebih bisa lama. Nah kita harus adaptif, jangan blaming, tapi kita adaptif. Misalnya kita bikin sistem feedback yang melalui online gitu. Daripada ditanya satu-satu diajak ngobrol nggak keluar pasti. Nggak keluar. Pressure. Karena mereka kan tidak terbiasa dengan itu. Betul. Sambil pelan-pelan diajarin nih anak-anak ini gitu. Misalnya, kalau presentasi di konteks resmi jangan pakai aku ya, pakainya saya gitu. Itu kan hal-hal basic yang mungkin mereka semua nggak pernah tahu gitu. Jadi intinya never blame, jangan blame, tapi kita manfaatkan kelebihannya, tapi kelemahannya kita latih bareng-bareng. Toh kita yang lebih tua pun sebenarnya juga perlu reverse mentoring juga gitu. Benar. Misalnya saya suruh pakai Canva nggak bisa gitu. Saya belajar Canva sama anak buah saya gitu. Nah, jadi dari dua generasi ini harus saling adaptif lah ya Pak ya. Terutama mungkin dari Bapak sendiri untuk anak buah, supaya komunikasinya lebih enak gitu ya Pak. Jangan memaksakan lah satu sama lain. Yang tua jangan maksain, yang muda juga jangan nyalain yang tua gitu. Karena kan pasti kita lebih tua tuh lebih punya wisdom, lebih punya experience gitu. Betul. Nah, emang harus seperti itu ya sebenarnya kalau antar generasi ini kan suka jadi perdebatan ya Pak ya. Makanya saya suka melihat banyak mungkin dari human capital atau HR yang suka mengeluh gitu tentang generasi ini gitu kan ya Pak ya. Benar. Padahal biasanya yang mengeluh itu juga melakukan ada andilnya juga dalam pembentukan karakter anak-anak Gen Z dan milenial itu gitu. Benar, The way mereka raise the children itu kan membedakan itu semua gitu. Di zaman saya mau apa-apa harus ke perpustakaan. Sekarang ada ChatGPT gitu. Zaman saya kalau mau makan enak harus nunggu weekend. Orang tua saya nggak kerja, baru kita bisa ke sana. Sekarang ada GoFood. Jadi kalau mereka itu lebih tidak sabaran, ya memang bukan salah mereka. Karena memang situasi sudah dan terbuat zaman oleh gitu ya. Jadi kita nggak boleh blaming. Kok kalian nggak sabaran? Emang masa zamannya udah beda. Caranya gimana kita ajarin. Oh karir tuh butuh waktu loh. Oh belajar tuh butuh waktu loh. Ya kita ajarin gitu.
Oh ya Pak, tadi kan Bapak mention feedback nih Pak, dari yang di chat untuk online secara online begitu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, ada nggak sih Pak salah satu feedback tuh yang saat itu kemudian benar-benar diterjemahkan jadi kebijakan gitu? Ada nggak kira-kira? Tadi contohnya salah satunya yang tadi ya, yang apa masalah plafon sewa rumah gitu ya. Terus saya juga pernah nih Mbak, awal-awal saya keliling ke perusahaan itu belum ada slip gaji. Itu saya tahu tuh dari karyawan operator tuh di gudang. Oh, I see. Saya tanya, buat apa kamu slip gaji gitu? Iya Pak, kita tuh nggak bisa minjem di bank kalau nggak punya slip gaji gitu. Oh, benar-benar. Nah, sejak saat itu saya bikin tuh karyawan yang nggak punya email, punya carbonized payslip, yang punya email electronic payslip gitu. Itu kan kebijakan yang memang based on employee needs gitu. Jadi benar-benar yang kita lakukan itu tepat sasaran kalau kita tuh sering kontak sama karyawan langsung. Gitu. Berarti setiap bulan itu atau setiap berapa bulan sekali Pak untuk feedback dari karyawan gitu Pak? Secara formal kita ada sistem 360 degrees ya. Jadi semua karyawan level supervisor ke atas itu pasti dapat feedback dari atasan, bawahan, dan peers gitu ya. Itu bisa lewat sistem. Kalau saya sendiri dan teman-teman direksi secara rutin memang selalu turun ke customer, ke karyawan gitu. Untuk kasus saya, setiap Rabu saya ke site, setiap Jumat saya open house tuh karena saya WFH. Nah kadang-kadang ada yang nggak berani curhat di kantor kan, pada datang tuh ke rumah gitu. Jadi kalau hari Jumat tuh rumah saya rame tuh sama karyawan. Gitu. Open house Pak. Gitu. Oh benar. Tapi beneran open house Pak? Iya, iya. Oh iya, setiap hari Jumat. Kita jadwalin gitu, jam ini berapa, ini jam berapa, ini jam berapa gitu. Berarti Bapak ngobrol-ngobrol soal gimana kerjaan gitu atau? Kadang-kadang mereka juga tanya, Pak kok saya nggak dipromosi-promosi ya atau? Oh langsung straight gitu ya? Pak kok saya konflik terus ya sama atasan gitu. Saya coba menengahi aja. Kalau memang karyawan yang salah ya saya tahu. Tapi kalau atasan yang salah saya kasih tahu atasannya gitu. I see, wah. Tapi dari Bapak sendiri berarti harus manage emosinya luar biasa nih Bapak. Oh iya dong. Banyak. Karena HR yang baik itu adalah HR yang bisa jadi jembatan antara manajemen dan karyawan gitu. Nah, benar. Di depan karyawan kita tuh mewakili manajemen, di depan manajemen kita mewakili karyawan. Gitu. Harus lihat dari dua POV. Iya dong, nggak boleh berat sebelah saya. Nggak boleh berat sebelah, betul. Wah luar biasa. Real leader dari HR. Berusaha seperti itu. Ya emang udah terbentuk lah dari awal. Berarti menurut Bapak nih Pak, dari semua kebijakan Bapak, mungkin ada nggak sih Pak satu yang jadi game changer nih dari mulai datang tahun 2017 sampai tingkat itu, apa sih game changer saat itu tuh terkait karyawan atau terkait produktivitas? Kalau menurut saya adalah inisiatif kami di bidang organizational development ya. Jadi bagaimana kita terus melakukan evolusi terhadap bentuk organisasi yang sesuai dengan tuntutan bisnis pada saat itu gitu. Nggak boleh kecepatan karena kemahalan, nggak boleh terlalu lambat karena akan opportunity loss gitu. Jadi harus selalu tepat sasaran. Nah itu yang menurut saya game changer tuh Mbak, yang membuat Tako bisa secara revenue tumbuh mungkin 4-5 kali lipat dari 2017 itu gitu. Luar biasa. Tanpa harus PHK pada waktu pandemi, tanpa harus mengorbankan engagement. Nah itu menurut saya kita selalu punya inisiatif organizational development yang on time gitu. On time. Wah. Nah, tadi kan Bapak mention soal pandemi nih Pak. Nah, saya penasaran itu Pak, boleh nggak sih Pak ceritain kira-kira saat pandemi itu tuh kan pastinya daya beli masyarakat turun, mungkin bisa jadi berdampak juga ke revenue gitu ya Pak. Saat itu apa sih keputusan yang paling sulit, yang berat gitu menurut Bapak? Awal-awal pandemi itu keputusan paling sulit yang harus kami lakukan adalah merumahkan karyawan-karyawan pabrik karpet. Karena kan memang salah satu produksi karpet kami itu karpet masjid ya, yang roll itu. Kan waktu itu nggak boleh tuh masjid pakai karpet karena pandemi kan. Nah itu penjualannya sempat turun gitu. Jadi kita harus merumahkan, tapi nggak lama, cuman sebulan atau 2 bulan saja. Karena ternyata alhamdulillah selama pandemi itu Mbak, karena orang kerja dari rumah, pada renov rumah gitu. Sehingga banyak pemakaian HPL, pemakaian flooring, pemakaian lem.
akhirnya karpet yang non masjid itu juga banyak dipakai. Akhirnya kami malah tumbuh pesat ya. Gitu. Wah, justru malah pandemi jadi ini momentum ya Pak ya. Betul, dengan kita tidak PHK itu, ketika demand-nya naik, karyawan kita udah langsung kami panggil lagi untuk masuk kerja. Wah, luar biasa. Saat pandemi, di saat orang-orang kerja dari rumah, sadar kan rumahnya ternyata nggak bagus ya kalau buat Zoom, kalau buat Jimit gitu. Direnov, dikasih. Luar biasa. Wah, ini nggak terpikirkan sih. Mungkin kan orang-orang pada. Kami termasuk bisnis yang diuntungkan dengan pandemi sebenarnya. Diuntungkan. Jadi saat itu mungkin buat Tako sendiri nggak yang struggle lumayan, nggak ya Pak ya? Wah, tapi itu juga bergantung ke Bapak gimana Bapak manage-nya gitu kan. Pastinya revenue-nya nggak setinggi kalau biasa kan. Betul, ya, tahun itu sempat stagnan, tapi kita tetap tumbuh. Berarti karyawan-karyawan tetap ada. Kita nggak PHK. Tetap nggak PHK. Yang dirumahkan itu dipanggil lagi berarti? Nggak sampai 2 bulan kita panggil lagi. Sampai 2 bulan. Wah, dan dirumahkan itu tetap kita pertahankan persentase beberapa persen gajinya ya Mbak. Karena mereka kan ada cicilan. Itu mereka nggak bisa bayar cicilan kalau kita benar-benar nggak gaji gitu. Jadi walaupun di rumah kita pertahankan kalau nggak salah 40% dari gaji tetap kita bayar, terus kita kirim sembako ke rumah gitu. Itu setiap berapa bulan sekali kalau boleh tahu Pak sembako itu? Karena waktu itu cuma 2 bulan ya di rumahnya, jadi kita cuma sempat 2 kali ngasih. 2 kali ngasih sebulan sekali berarti ya. Wah. Gitu. Benar-benar ya Bapak mikirin banget gitu karyawan, bagaimana saat itu juga langsung ngerti gitu ya apa yang mereka butuhkan gitu. Ya karena kita harus selalu dekat dengan karyawan. Wah, luar biasa. Berarti saat itu kan pandemi, kemudian malahan justru revenue-nya nggak terlalu terstruggle gitu ya dengan situasi itu. Gitu. I see. Berarti saat itu nih Pak, Bapak kan pandemi nih. Apa sih yang buat motivasi terjaga saat itu tuh karyawan-karyawan supaya mereka tuh bisa, gak apa-apa ayo kita pasti bisa untuk ngelewatin krisis ini gitu. Kira-kira betul. Rasa kekeluargaan dari visi kita itu ya. Jadi kita tuh ngerasa bahwa satu sama lain harus saling ngejaga. Ya kan ada yang belum dapat vaksin, di sana ada vaksin, kita iniin bareng. Saya juga ingat sekali tuh owners kami waktu zamannya masker itu langka, obat langka itu impor langsung dari China. Wah. Dikirim ke karyawan yang lagi sakit COVID gitu. Luar biasa. Nah perhatian-perhatian kecil kayak gitu kan dalam ya Mbak. Maksudnya orang tuh akhirnya jadi loyal gitu. Karena mereka ngerasa pada saat susah company tetap ada bagi mereka gitu. Sehingga pas lagi enak ditawarin kerja di perusahaan lain dengan gaji lebih, belum tentu mereka mau pindah gitu. Betul. Gitu. Ada yang waktu itu kritis nggak ada oksigen, kita cariin tabung oksigen. Luar biasa gitu. Bapak. Ada tim yang khusus untuk ada, krisis tim kita ada. Luar biasa. Berarti selain dekat dengan karyawan juga harus mengerti apa yang mereka butuhin gitu, di setiap krisis saat itu gitu ya Pak. Wah, luar biasa. Mungkin nih Pak, kita kan udah banyak ngobrol ya tentang krisis, tentang struggle dan sebagainya. Boleh gak sih Pak, saya tahu nih, kalau dari pandangan Bapak, gimana sih Pak cara untuk menjadi HR dan atau kepemimpinan yang paling relevan, terutama di industri retail dan manufacturer seperti Tako ini, dan apa sih Pak strateginya itu dari kebijakan-kebijakan yang Bapak udah laksanakan selama ini? Ya tadi saya sempat mention ya, dan ini juga didukung oleh hasil research gitu ya, bahwa leadership yang paling cocok untuk anak-anak muda milenial dan Gen Z adalah servant leadership yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena servant leadership itu melayani. Nah ini kan anak-anak Gen Z sama milenial ini sangat suka dengan leader yang secara informal mudah didekati gitu ya, tidak distance, lalu lead by example seperti itu. Jadi itu membuat mereka merasa nyaman bekerja itu. Makanya slogan kami di Tako ini, HR goals-nya adalah menjadikan Tako sebagai rumah kedua. Karena rumah itu kan nyaman ya, kita sama keluarga gitu. Itu hanya bisa dicapai kalau semua pemimpinnya menerapkan servant leadership itu.
Gitu. Berarti secara keseluruhan para direksi-direksi ini juga menerapkan itu? Ya, itu ada di arahan perusahaan, ada di CEO letter kita juga disebutkan bahwa leadership yang paling cocok bagi kita adalah servant leadership gitu. Servant leadership, wah nggak heran pertumbuhannya 5 kali lipat revenue-nya ya Pak. Biasa. Nah Pak, kita nih kan udah mulai tadi Bapak sharing tentang strategi dan sebagainya. Boleh nggak sih Pak kasih pesan buat sobat ini pesan nih? Kira-kira apa sih 3 kata yang memang menggambarkan situasi dan strategi Bapak saat ini, dan juga pesan apa yang bisa Bapak sampaikan ke para HR leaders yang lagi nonton ini untuk menghadapi perubahan gitu. Kalau menurut saya untuk teman-teman HR ya, tadi saya sudah sempat mention, saya selalu percaya bahwa HR yang baik itu bisa menjadi jembatan antara manajemen dan karyawan. Jadi di depan manajemen kita harus paham betul kebutuhan karyawan apa. Di depan karyawan kita juga harus mampu menjelaskan kepentingan manajemen apa, bahasa-bahasa bisnis yang digunakan, ya kan. Harus bisa baca laporan keuangan supaya nyambung kalau ngobrol sama CEO gitu ya. CEO, betul. Dan secara konsisten seperti tadi, saya percaya HR bisa jadi jembatan yang baik kalau think with our head and act with our heart. Gitu. Secara umum untuk teman-teman leader yang mungkin tidak harus HR gitu ya, saya pernah dapat nasihat dari salah satu guru saya dan sampai sekarang saya selalu ingat gitu ya, good leader itu adalah harus selalu bisa pass the credit, take the blame. Bukan kebalikannya, pass the blame, take the credit gitu. Jadi kalau ada kesalahan tim ya kita harus bertanggung jawab karena kita adalah leadernya. Tapi kalau ada prestasi dari tim, kita teruskan ke tim mereka biar mereka yang dapat kreditnya, bukan kita gitu. Itu akan menimbulkan trust, menimbulkan loyalitas, dan akhirnya orang bisa termotivasi, terinspirasi, dan produktif akhirnya gitu. Luar biasa. Jadi kata kunci dari pembicaraan kita tadi adalah gimana kita bisa kerja profesional dan act with heart dengan karyawan dan sebagainya. Itu adalah kunci utama menjadi leader yang baik. Yes. Nah ini visi misi dari Tako ini harus banget diikuti oleh leader-leader Indonesia nih terutama ya Pak ya, supaya revenue dan produktivitasnya makin naik karena loyalitas karyawan juga tinggi gitu kan ke perusahaan. Karena urutannya seperti itu tadi, karyawan happy maka customer happy, kalau customer happy bisnis bagus. Karyawan happy, customer happy, bisnis bagus. Oke, Bapak. Terima kasih ya Pak ya udah mulai menyempatkan waktu hari ini. Saya ngobrol-ngobrol sama Bapak luar biasa. Saya jadi wah ini sosok yang benar-benar wajar dikagumi oleh orang-orang gitu ya. Berusaha karena setiap hari. Jarang sekali bisnis yang bisa berkembang, yang bisa semakin terus tumbuh dengan membalance antara profit dan juga kekeluargaan, itu luar biasa. Itu jarang Pak. Mungkin bisa dihitung pakai jari mungkin saat situasi ini gitu ya. Bapak terima kasih ya Pak ya. Sudah semoga bermanfaat video dengan kami hari ini di podcast seri Rise Indonesia gitu ya Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat sobat-sobat. Amin.